teman-teman kita, komunitas kita bekerja gitu ya. Di situ komunitas itu akan membantu kita untuk bisa melihat sebetulnya calling kita itu apa gitu. Dan be true to yourself. Sometimes your calling is sometimes different from what you want to be gitu ya. Kalau dari saya sendiri saudara, just take myself as an example. Kalau saya melihat saya saudara, kalau saya dulu waktu saya muda gitu ya, I felt that my calling was leader gitu. That's what I aim to be gitu. Cita-cita saya jadi CFO gitu. You can laugh at me, but that's me gitu. Tapi setelah saya berpikir-pikir gitu ya, I don't think that's my calling. Kalau saya lihat-lihat, I don't think that's my calling. I don't think my calling is to be like a manager or a leader gitu. At least not like a CFO gitu. I don't think that's my calling. Karena I don't really have the patience to work with politics misalnya, office politics, you know. I don't really have that thick skin gitu ya untuk dealing with politics gitu ya. I don't think that's me gitu. I think I'm more like a prophet. I'm more like a visionary gitu. Saya orang yang I like to take an outsider's perspective dan melihat gitu organisasi ini seperti apa. What is the possibility for this organization gitu ya. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa diimprove, apa yang bisa dilakukan supaya organisasi ini bisa lebih baik lagi gitu. I think I'm beginning to think that that's actually my calling gitu. And hopefully ada yang dengerin gitu. So, saudara, be true to yourself. Karena sometimes yang saudara maui itu sebenarnya bukan calling saudara gitu ya. The need does not determine the call. Sometimes kalau saudara diminta untuk melakukan sesuatu atau bekerja di satu pekerjaan gitu ya, sometimes yang saudara lakukan itu berbeda dengan calling saudara gitu. Dan jadi kalau saudara melakukan satu hal itu bukan berarti itu calling saudara gitu ya. Saya di gereja I've been a musician all my life gitu. Saya mulai main keyboard sejak saya umur 11. Apakah itu berarti calling saya sebagai pemusik? Belum tentu. Saya sekarang kerjaan saya sebagai finance atau / accounting gitu ya. Apakah accounting adalah calling saya gitu? Belum tentu saudara. I hope not. Oke. Seek God's guidance. Terus saudara mencari petunjuk dari Tuhan gitu ya. Di Jeremia dikatakan gitu saudara. Kalau saudara mencari Tuhan, Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang luar biasa, yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya gitu. So pursue your calling. If you want to pursue your calling, you have to learn continuously. Ini terutama untuk yang muda gitu. Sebetulnya semua gitu ya. Kita semua harus learn. Terus learn gitu. Terus learn. Di sini saya mau lihat menunjukkan satu chart ya. Jadi yang biru ini saudara, yang biru ini adalah strengths atau hal-hal yang saya ketahui gitu, strengths, what I know. Yang kuning adalah non-strengths atau what potential growth areas, what I know that I don't know. Yang merah adalah my ignorance. Jadi what I don't know that I don't know gitu ya. Jadi misalnya saudara,
I know a little bit about finance. So my blue is my finance knowledge. So yeah. I don't know much about marketing. So yellow is marketing for me. Gitu. But I don't really know about anything else. So that's my red gitu ya. Jadi kalau misalnya, jadi dunia saya adalah ya gitu-gitu aja gitu. Jadi saya nggak ngerti banyak gitu ya. Jadi learning is all about maximizing your strength, increasing things that you know, and reducing things that you don't know. But at the same time, when you learn, you are also minimizing your ignorance. You minimize things that you don't know that you don't know. Okay? Make sense gak, saudara? Jadi as you learn more, you will know things that you actually don't know. Then when the time comes for you to learn it, then you know what to learn gitu. Okay? So you have a very big yellow gitu. And you have very small red gitu ya. Jadi ini the purpose of learning gitu. Jadi kalau kita mau bertumbuh dalam calling kita harus terus menerus belajar gitu. Bukannya berarti harus di sekolah terus, tapi yang maksud saya belajar adalah satu habit untuk kita terus belajar nggak harus ambil kelas gitu ya, tapi bisa belajar dari buku, baca koran atau ngobrol dengan teman-teman yang ngobrol kualitas, conversation yang berkualitas gitu ya. Baca buku ya saudara, itu sangat penting saudara. Ada satu orang yang bilang saudara, bahwa hidup saudara 5 tahun lagi itu bergantung pada 2 hal. Nomor 1 adalah teman-teman saudara, orang terdekat saudara. Nomor 2 adalah buku-buku yang saudara baca. Dan saya rasa itu ada benarnya ya saudara. Jadi pick really good books dan saudara baca buku-buku gitu ya. Karena sangat penting untuk terus belajar gitu. Saya berusaha untuk baca buku dan at least I can read 1 book in 2 weeks at least gitu. That's my average gitu. Jadi at least tiap bulan saya bisa baca 2 buku at least. Sometimes 1 buku per minggu sometimes. Jadi it's always important gitu to always learn. Okay. So how do you pursue your calling? Pertama, learn continually. Kedua adalah take action. Ketiga, never give up. Kalau kita mengalami kegagalan atau kita membuat satu kesalahan, we have to bounce back ya. Kita harus bounce back, kita harus bangkit kembali gitu. Sometimes life is not always clear cut. Sometimes life is really messy gitu ya. Sometimes what you're doing is very far from what you are called to be. But that's okay. Just don't give up gitu. Don't give up. There's always a chance to get back to your calling, right? So calling is not discovered in one day. It's a process. It's a lifelong process. Untuk kita bisa menemukan calling kita butuh satu retrospeksi. Kita bisa retrospeksi diri kita sendiri dan kita harus bisa evaluasi diri kita sendiri. Tapi kita juga harus make sure bahwa kita fully present. Jadi apapun yang pekerjaan yang saudara harus lakukan hari ini tetap harus saudara lakukan dengan baik, gitu ya. Dan saudara, satu hal lagi, kalau saudara udah mengerti calling saudara apa, jangan stop mengejar calling saudara, gitu ya. Jangan stop mengejar calling saudara. Don't fall short. Jangan sampai saudara miss calling yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara, jangan sampai miss. Gitu. Jangan sampai miss. Oke.
kembali ke questionnaire. Jadi ini questionnaire kita yang paling, pertanyaan yang paling terakhir. Jadi apa yang saudara harus lakukan untuk mengejar calling saudara? Hal-hal apa yang saudara harus stop lakukan, nggak boleh lakukan lagi? Atau apakah ada hal-hal yang mungkin saudara tetap lakukan tapi harus dilakukan secara berbeda, gitu ya? So let's do this. Let's take 2 or 3 minutes to answer these questions individually. Setelah itu saya mau kita saudara untuk grup 2 atau 3 orang. Nanti saudara bisa share about what you learn. Share about what you learn, dan kemudian saudara bisa berdoa satu sama lain, gitu ya. Setelah itu nanti saya mau minta Om David untuk menutup kita dalam doa.